Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini dengan subtema Evaluasi Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Dalam artian luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi dan berdasarkan informasi tersebut kemudian diambil keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses pembelajaran tertentu. Jadi, pada hal ini berarti dengan mengevaluasi, guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar dan mengajar yang melibatkan dirinya, selaku pembimbing dan membantu kegiatan belajar siswa itu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Nah, jadi dengan demikian hasil evaluasi ini dapat dijadikan guru sebagai alat penetap apakah siswa tersebut termasuk kategori cepat, sedang, atau lambat dalam arti mutu kemampuan belajarnya. Yang selanjutnya itu yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan dan untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Nah, dalam hal ini belajar bahkan dengan evaluasi, guru akan dapat mengetahui gambaran akan tingkat usaha siswa. Hasil yang baik pada umumnya menunjukkan adanya tingkat usaha yang efisien, sedangkan hasil yang buruk adalah cerminan usaha yang tidak efisien. Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran suatu sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran dan untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya. Dalam hal ini, kemampuan kecerdasan yang dimiliki seorang siswa tersebut untuk keperluan belajar. Nah, jadi hasil evaluasi ini dapat dijadikan guru sebagai gambaran realisasi pemanfaatan kecerdasan siswa tersebut. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengetahui proses pembelajaran dan untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode pembelajaran yang telah digunakan guru dalam proses mengajar belajar siswa atau PMB. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi. Jadi, evaluasi ini selain memiliki tujuan juga memiliki fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru atau pendidik. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang kelima, sebagai sarana umpan balik seorang guru yang bersumber dari siswa atau muridnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Ketika kita sudah mengetahui semua itu, maka disinilah guru atau pendidik akan lebih memperbaiki lagi sistem belajar ataupun sistem mengajar mereka kepada siswa, dan juga bisa menjadi laporan yang kita berikan kepada orang tua siswa sehingga orang tua siswa bisa membantu anaknya dalam melakukan proses pembelajaran di rumah. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip tidak lain adalah pernyataan yang mendukung kebenaran. Nah, hampir seterusnya. Jadi, evaluasi ini hampir dikatakan sebuah pernyataan yang mengandung kebenaran. Nah, seperti pendapat dari Cross yang mengatakan bahwa principle is statement that holds in most if not case. Jadi, keberadaan prinsip bagi seorang guru mempunyai arti penting karena dengan memahami prinsip, evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya ataupun guru
guna untuk merealisasi evaluasi dengan cara yang benar. Jadi dengan adanya prinsip ini, maka guru itu bisa melakukan evaluasi dengan cara yang benar, karena evaluasi ini mengandung isi atau yang berasaskan pada yang pertama itu evaluasi harus masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang lebih ditentukan. Jadi masih mengarah pada sistem kerja atau tujuan tadi yang telah ditentukan oleh seorang guru ataupun pendidik. Yang kedua, evaluasi sebaiknya dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga, evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat, evaluasi dilaksanakan dalam proses yang kontinu, yang secara berkelanjutan. Yang terakhir, evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan dalam nilai-nilai yang berlaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dari evaluasi. Di dalam melakukan evaluasi ini memiliki dua metode, yaitu yang pertama tes dan juga non-tes. Di dalam melakukan evaluasi tes di sini biasanya dilakukan secara tes tertulis, yang mana bisa berbentuk objektif dan juga bisa berbentuk esai. Berbentuk objektif di sini misalnya seperti pilihan ganda, melengkapi juga mengidentifikasi. Selanjutnya berbentuk esai, yang mana bentuk jawabannya ini bisa berbentuk terbatas dan juga bisa berbentuk luas. Selanjutnya evaluasi secara non-tes, maksudnya di sini yang mana dilakukan untuk mengevaluasi tampilan dan juga aspek-aspek belajar efektif dari siswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dari evaluasi. Yang pertama yaitu tenaga. Tentunya dalam kita melakukan evaluasi kita membutuhkan seorang evaluator. Evaluator di sini harus dapat dipercaya dan juga harus berkompeten sehingga dapat mencapai kredibilitas dan juga dapat penerimaannya ini dapat maksimum. Selanjutnya yaitu organisasi tim evaluator, yang mana organisasi tim evaluator ini melaksanakan evaluasi dipimpin oleh seorang pemimpin atau tim leader, yang mana dalam organisasi ini terdiri dari dua tim, yaitu tim teknis dan juga tim administrasi. Tim teknis di sini yaitu tim yang melaksanakan evaluasi, sedangkan tim administrasi ini tim yang mendukung administrasi umum dan juga keuangan kepada tim teknis. Selanjutnya yaitu anggaran. Tentunya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kita membutuhkan anggaran atau biaya. Jadi di dalam anggaran evaluasi ini harus direncanakan sesuai rincian aktivitas yang akan dilaksanakan dalam melakukan evaluasi tersebut. Baiklah, prosedur evaluasi atau penilaian pendidikan anak usia dini. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu merumuskan kegiatan. Di sini kegiatan yang dilakukan oleh guru harus tergambar pada program yang dibuat. Dan yang kedua itu menyiapkan alat penilaian. Dalam menyiapkan alat penilaian ini yang digunakan harus sesuai dengan indikator dan hasil belajar yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga itu menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini adalah patokan ukuran keberhasilan anak. Kriteria penilaian dapat dibuat dalam skala penilaian. Baiklah, selanjutnya teknik penilaian evaluasi. Yang pertama itu observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Dan yang kedua itu catatan anekdot, catatan tentang perilaku dan sikap anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga itu penugasan, yaitu cara penilaian dengan memberi tugas. Yang keempat itu percakapan, obrolan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan anak. Yang kelima itu untuk kerja, penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang diamati. Dan yang keenam hasil karya. Hasil karya ini hasil karya peserta didik yang sudah melakukan suatu kegiatan. Yang ketujuh pengembangan perangkat penilaian sendiri. Dan yang kedelapan penggunaan instrumen standar. Dan yang ke-9 portofolio, itu kumpulan rekam jejak berbagai hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa. Saya akan menjelaskan bagian komponen penilaian. Komponen yang menjadi fokus kegiatan nilainya antara lain memiliki perkembangan fisik motorik, kognitif, moral, sosial, emosional, dan disiplin keilmuan. Yang pertama adalah komponen perkembangan fisik motorik.
Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan jasmani melalui kegiatan pusat saraf otot yang terkoordinasi seperti melempar bola, menangkap bola, mewarnai bola, dan menggambar. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Aspek yang dinilai mencakup di mana anak dapat menjelaskan cara menggunakan berbagai peralatan di rumah atau di sekolah, mengetahui waktu siang, malam, kemarin atau besok, mengenal berbagai nama benda yang ada di rumah dan fungsinya. Seterusnya adalah ketiga, perkembangan moral adalah perkembangan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan seseorang. Aspek yang dinilai seperti mengenal aturan dan mentaati peraturan sekolah serta lingkungan masyarakat, bersikap sopan dan santun. Untuk yang kelima, perkembangan sosial adalah perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau meleburkan diri dan saling berkomunikasi serta kerjasama. Aspek yang dinilai antara lain anak mampu beradaptasi, mampu bermain bersama teman, mampu mengekspresikan dirinya, percaya diri. Untuk yang kelima, perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah saat di mana anak dapat mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi yang ia rasakan, seperti menunjukkan rasa sayang pada teman, orang tua, maupun guru, menunjukkan rasa empati, menolong teman. Dan yang terakhir, kemampuan dalam disiplin keilmuan. Adalah di mana anak dapat mendalami atau menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Misalnya ilmu sains. Anak dapat mampu mengamati berbagai gejala benda dan peristiwanya dan menghubungkan sebab dan akibatnya. Dari unsur-unsur penilaian yang telah disampaikan, pendidik dapat mengembangkan instrumen penelitian